Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas lebih lanjut beriman kepada qada dan qadar, terlebih dahulu kita memahami apa itu iman. Iman menurut bahasa adalah yakin dan percaya, sedangkan menurut istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Apa yang ada dalam hati kita sesuai apa yang kita ucapkan dan sesuai apa yang kita lakukan, yaitu namanya iman. Meyakini dalam hati yaitu kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab suci itu ada, Rasul itu ada, hari akhir itu ada, dan qada dan qadar itu ada. Kita selalu bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengucapkan dengan lisan, yaitu mengaji, beribadah kepada Allah, berdoa, menuntut ilmu, berzikir. Sedangkan mengucapkan melakukan dengan perbuatan yaitu bersuci dari badan, pakaian, dan tempat tinggal, melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, melaksanakan kurban, melaksanakan haji. Selanjutnya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, materi intinya yaitu pengertian qada dan qadar. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, mengimani, hikmah mengimani qada dan qadar. Pengertian qada. Qada secara bahasa, hukum, perintah atau peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, qada adalah merupakan bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan manusia sudah ada namanya. Sebelum segala sesuatu yang diciptakan manusia sudah ada namanya qada. Kemudian pengertian qadar. Qadar secara bahasa, akhir atau batas sesuatu. Qadar, ukuran dan kepastian. Qadar secara istilah adalah perwujudan dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluknya dalam ukuran tertentu sesuai iradatnya. Qadar juga disebut dengan takdir.
takdir terbagi dua, yaitu takdir mubran dan takdir muallak. Takdir mubran adalah takdir yang tidak dapat diubah manusia, contohnya kematian. Takdir muallak adalah takdir yang dapat diubah manusia, contohnya orang sakit bisa sembuh. Dalil yang menjelaskan tentang qada adalah Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22 dan Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49 dan Al-Quran Surah At-Takwir ayat 28 sampai 29. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah selalu bersikap optimis, bersikap positif, berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh mencapai sesuatu yang diinginkan. Bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengimani qada dan qadar adalah selalu bersifat qanaah, menerima dan bersyukur atas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki kemauan tinggi, dan menjauhkan diri dari kemalasan, berpangku tangan dan pasrah pada keadaan, bertekad dan sungguh-sungguh dalam segala hal, bersikap adil baik pada saat senang maupun sedih, semangat bekerja dan jiwa tenang tidak mudah goyah. Menganggap persoalan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihadapi. Sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kesimpulannya adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak dampak positif kepada kita supaya lebih meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala yang terjadi pada diri kita merupakan kehendak Sang Maha Kuasa. Salah satunya adalah membuat hidup menjadi lebih mudah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ajal. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput, kapan kita akan meninggal atau berpulang ke rahmatullah. Jadi berusahalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.